Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya boleh nggak pantun dulu? Ketularan hari ini panen pantun nih. Haji Salam kenal Haji Salam? Oh, RW sono. Siap Pak Kiai. Haji Salam jualan opak. Tahu opak? Haji Salam jualan opak. Ya pantunnya begini aja udah. Haji Salam jualan opak, jawab salamnya kurang kompak. Begitu maksudnya. Bu, masih semangat ya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisbil baqi. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Bapak Mirwanto beserta Ibu Siti Ahmaliyah dan keluarga besarnya selaku sohibul bait yang telah menyelenggarakan acara resepsi pernikahan atau tasakuran walimatul arus. Semoga beliau dan keluarganya senantiasa oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, diberikan kebarokahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu rombongan besan dari Ciganjur ya, keluarga besar mempelai wanita, yaitu Bapak Sudarjo. Bapak Sudarjo yang mana? Oh iya. Dan Ibu Daliem beserta seluruh rombongan besan
Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ketua DKM Musola Nurul Hidayah, yaitu Bapak Nur Agus yang tadi telah memberikan sambutannya, aparatur pemerintahan desa setempat, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah majlis taklim yang seluruhnya saya hormati. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya apabila tidak disebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersyukur kita kepada Allah sudah berada di hari yang ke-16 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Desember tahun 2022 Masehi. Saat ini, detik ini, menit ini, hari ini kita oleh Allah diberikan sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini, yaitu untuk menghadiri acara tasakuran walimatul arus antara kedua mempelai yang saat ini sudah sah menjadi suami istri. Yang saya hormati yaitu Ananda Muhammad Aziz Amrullah dan Ananda Dewi Novianti. Kita doakan kedua mempelai yang telah resmi menjadi suami istri, yang telah sah menjadi suami istri, yang telah ada ikatan batin di antara mereka berdua. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang senantiasa selalu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Dan oleh Allah semoga dikaruniai keturunan putra putri yang solih dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah. Pada kesempatan saat ini Al-Fakir sedikit saja ingin menyampaikan tausiah yang berhubungan, yang bertalian dengan masalah rumah tangga. Rumah tangga itu sebagaimana kita ketahui akan terjadi setelah adanya akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana nikah ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud dan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah ini ibadah. Dengan nikah yang tadinya haram menjadi hal dulu sebelum Muhammad Aziz Amrullah menikahi istrinya yang bernama Dewi Novianti. Dulu berdekat-dekatan, bersentuh-sentuhan dan seterusnya haram. Tapi sekarang alhamdulillah sudah halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba Allah telah menikah, telah berkeluarga, telah berumah tangga, di samping dia telah melaksanakan salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu", apabila seorang hamba Allah telah menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dalam separuh sisanya. Insya Allah rumah tangga yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
yakin akan tercipta rumah tangga yang samawa, sakinah mawadah warahmah, akan melahirkan putra putri yang solih dan solihah. Rumah tangganya bukan hanya sebatas di dunia, tapi bersambung sampai nanti di dalam sorga. Maka antara suami istri masing-masing dalam agama Islam masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apabila seorang suami memenuhi hak istrinya, demikian pula seorang istri memenuhi hak suaminya. Artinya sang suami menunaikan kewajiban kepada istrinya, demikian pula sang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Apabila di antara kedua belah pihak masing-masing sudah merasa terpenuhi hak-haknya, insya Allah dijamin akan tercipta rumah tangga bahagia, akan tercipta namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Betul apa yang disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, tunkahul mar'atu bi arba'ati asya'a. Wanita itu dinikahi oleh sebab 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Siapa laki-lakinya yang tidak suka sama wanita cantik? Betul? Bapak-bapak nih, jujur, suka enggak melihat wanita cantik? Suka lah, normal ya. Coba bapak-bapak nanya sama saya, suka? Udah dijawab, udah. Demen. Karena kecantikannya. Lihat Rasulullah menikahi Siti Khadijah, walaupun Siti Khadijah seorang janda kaya raya, tapi cantik luar biasa. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang wanita, hati-hati keturunannya. Cari wanita dari keturunan yang baik-baik agar melahirkan keturunan yang baik. Yang ketiga, wali maliha, karena hartanya. Nggak apa-apa kita punya istri udah cantik, kaya, keturunan baik, agamanya bagus, nggak apa-apa. Ya itu sih maunya semua orang. Kadang-kadang wanitanya cantik tapi akhlaknya buruk. Kemudian yang keempat kata Nabi, wali diniha, wanita dinikahi karena agamanya, karena akhlaknya. Yang pertama karena kecantikan, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena harta. Ini tiga-tiganya dibolehkan oleh agama. Yang keempat karena agamanya. Tapi di penghujung hadis Rasulullah mengatakan, fajfar bijatid din, nikahilah wanita karena agamanya. Nikahilah wanita yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya, karena itulah yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Gitu. Silakan cari wanita yang kaya, cari wanita yang cantik, cari wanita dari keturunan baik-baik. Tapi agama itu lebih penting dari yang tiga tersebut. Karena yang tiga, kecantikan, harta, kemudian apalagi tadi, keturunan, itu sifatnya temporer. Apalagi kecantikan, sifatnya sebentar. Ya, ketika pertama kali dinikahi masih pengantin baru, kelihatan cantiknya. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tahun pun silih bergantian, usia bertambah, mulai punya anak 1, 2, 3, kecantikan mulai nyusut. Yang ada hanya kesetiaan. Makanya insya Allah suami yang paham agama, istri yang paham agama, suami yang bagus akhlaknya, istri yang bagus akhlaknya, insya Allah rumah tangganya akan kekal dunia sampai akhirat.
kita berkumpul bersama istri, bersama suami, bersama anak, bersama keluarga, bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga kita mengharapkan berkumpul kembali dengan keluarga kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasari rumah tangga bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Sempurnakan separuh sisanya dari agama kita yang 50% dengan bertakwa. Jadi yang 50% sudah kita sempurnakan dengan nikah. Sisanya 50% lagi, yuk kita sempurnakan agama kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dikasih waktu paling lama 15 menit, dan memang kebetulan saya semalam belum tidur. Nanti setelah dari sini saya masih ada acara di Cilengsi. Nanti sore pada maghrib saya ngisi pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Bekang. Pada isanya juga ngisi pengajian rutin di Majlis Al-Hayat RT 03 juga. Bapak Ibu, yuk yang terakhir dari saya, ya boleh pantun lagi, boleh? Mana itu tim Marawisnya mana, udah pada pulang apa? Ada. Gimana Bu, sehat Bu? Ibu-ibu cantik-cantik ya. Ya iyalah, siapa bilang dibilang ganteng, nggak ada kumisnya ya. Mau apa tadi teh? Oh, pantun. Buat apa berkain batik kalau hanya dibuat taplak? Tahu taplak? Buat apa berkain batik kalau hanya dibuat taplak? Buat apa beristri cantik jikalau ia tidak berakhlak? Buat apa beristri cantik jikalau ia tidak berakhlak? Makanya suami istri harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 2. Bagaimana kata Allah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena istri itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bengkok, sebelah kiri bagian atasnya bengkok. Jadi suami harus sabar mendidik istri, harus sabar, harus terus nasihatin istri. Itu tulang bengkok, kalau kita kerasin, dilurusin dengan keras patah. Kalau didiemin ya bengkok Makanya suami harus sabar. Dulu ketika Ananda Dewi Novianti belum bersuami, tanggung jawabnya ada pada kedua orang tuanya. Makannya, minumnya, kesehatannya, pendidikannya, tanggung jawab orang tuanya. Dan ridho Allah bergantung kepada kedua orang tuanya. Tapi oleh karena Neng Dewi Novianti sekarang sudah bersuami, dan oleh kedua orang tuanya sudah diserahkan kepada sang Arjunanya yang bernama Muhammad Aziz Amrullah, maka sekarang tugas orang tuanya beralih kepada suami. Maka suamilah yang bertanggung jawab terhadap istrinya, baik terhadap keselamatan jiwanya, raganya, keselamatan dunia akhiratnya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, itu kewajiban suami. Maka suami harus bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Loyo belum makan.
Terus saya jadi lupa lagi ayatnya. Tadi saya mau baca ayat apa Bu? Menekete. Lah kalau yang mau bacanya aja lupa, apalagi saya yang mendengarkannya. Dari mana aku tahu? Tadi awalnya menerangkan tentang apa? Hah? Hah? At-tahrim, betul. Wah mantap, 100 untuk Bapak, 100 juta. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita semuanya berarti kita dipanggil oleh Allah, maka kita harus merasa terpanggil karena kita mengaku beriman. Harus merasa terpanggil karena dalam ayat ini jelas Allah memanggil kita, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia durhaka dan batu. Na'udzubillah min. Yuk kita ciptakan rumah tangga yang harmonis, hari-hari tersenyum manis. Suami istri harus saling setia, suami istri harus saling menghormati, saling menghargai. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, istri harus mampu menghargainya. Demikian pula sekecil apapun kebaikan dilakukan oleh istrinya, suami juga harus menghormatinya. Insya Allah apabila kedua belah pihak saling hormat menghormati, harga menghargai, saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa, insya Allah tercipta, terwujud rumah tangga yang harmonis, hari-hari tersenyum manis. Akan tercipta rumah tangga yang baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Jangan sampai baiti nari, rumah tanggaku adalah nerakaku. Na'udzubillah min jalik. Yuk kita tutup dengan doa. Khusus kita doakan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri, ya, Ananda Muhammad Aziz Amrullah dengan Ananda Dewi Nopianti. Ya, kita doakan Allahumma alif baina Muhammad Aziz Amrullah wa baina Dewi Nopianti kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahima wa Hajar wa alif bainahuma kama alafta baina nabina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kedua mempelai barokahkanlah umurnya. Ya Allah, kedua mempelai barokahkanlah kesehatan badannya. Ya Allah, kedua mempelai barokahkanlah rizkinya, barokahkanlah rumah tangganya. Kurniakanlah kepada mereka keturunan putra putri yang soleh dan solehah yang dapat membahagiakan keduanya di dunia dan di akhirat. Mudahkanlah segala urusannya. Ya Allah, kedua mempelai semoga menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadamu, bahagia dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
khud masofa wadak makadar. Ambil yang baiknya, campakkan yang jeleknya. Yang bermanfaat silahkan amalkan, yang tidak bermanfaat, yang jelek jangan diamalkan. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.